Halo, selamat datang di Sun Channel. Film ini mengisahkan seorang wanita yang diteror oleh sosok misterius. Namun saat dia melaporkan anaknya yang hilang dibawa oleh sosok itu, dia justru dianggap gila dan mengada-ada. Bahkan dia dituduh telah membunuh dan menyembunyikan mayat anaknya. Inilah Dark Light. Jeng jeng. Berawal dari sebuah rumah yang berada di tengah kebun jagung. Seorang wanita yang bernama Annie sedang mencari sesuatu dengan senjata di tangannya. Sementara anaknya yang bernama Emily sedang bersembunyi. Tiba-tiba Annie menembak seorang pria yang ternyata adalah suaminya sendiri. Kemudian dia menembakkan senjatanya lagi ke arah anaknya. Tak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Annie. Sementara suaminya yang bernama Paul segera dibawa ke rumah sakit. Film pun flashback ke waktu sebelum kejadian ini. Semenjak bercerai dari suaminya, Annie dan anaknya pindah ke rumah almarhum ibunya yang berada di tengah kebun jagung. Namun suami Annie kerap datang menjenguk anaknya setiap akhir pekan. Saat Emily sendirian di kamarnya, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Emily pun memeriksa dan tidak ada siapa-siapa. Saat di tengah malam, Annie terbangun karena mendengar suara aneh di rumahnya. Annie pun mencoba mencari tahu asal suara itu. Saat Annie kembali dari mengambil senter, dia mendapati pintu sudah terbuka. Annie juga dikagetkan oleh sosok yang tidak diketahui melintas di celah pintu. Meski kejadian aneh sering terjadi di rumahnya, Annie sama sekali tidak merasa takut. Bahkan di malam lain, Annie mengajak anaknya bermain kejar-kejaran di tengah kebun dengan senter. Yang mana permainan ini sering Annie mainkan bersama ibunya saat masih kecil dulu. Di tengah permainan, tiba-tiba cahaya yang sangat terang mengarah pada Annie. Mengira itu adalah anaknya, Annie menyuruh Emily untuk mematikan senternya. Namun sumber cahaya itu berpindah dengan cepat dan tetap mengarah padanya. Annie yang menyadari bahwa itu bukanlah anaknya, dia pun langsung berlari dan mencari Emily. Namun Annie tetap tidak menemukan anaknya. Saat di belakang rumah, Annie kaget melihat anaknya yang ternyata sudah berada di atap rumah. Esok harinya, Annie melaporkan kejadian itu pada Sheriff Dickerson. Namun Emily tidak mengingat kenapa dia bisa berada di atas atap, sehingga Sheriff tidak mendapatkan bukti atau informasi yang cukup untuk masalah ini. Sheriff beranggapan kalau kejadian semalam tidaklah berbahaya. Annie yang semakin penasaran mencoba mencari jawaban lewat internet. Alhasil dia menemukan sebuah artikel yang berhubungan dengan yang dia alami. Dia juga menemukan seseorang yang berbicara dalam video tentang sosok misterius yang meneror anak-anak. Pria yang bernama Walter itu mengatakan bahwa ribuan tahun lalu, makhluk misterius itu telah berdampingan dengan manusia. Walter juga meminta siapa saja agar menghubunginya jika mendapat teror dari makhluk itu. Annie pun mencatat nomor telepon pria itu. Tak lama kemudian, cahaya terang muncul lagi di dekat rumah. Emily langsung pergi bersembunyi dan mengunci pintu. Sementara Annie bergegas menghampiri sumber cahaya sambil membawa sebilah pisau. Namun saat di luar, dia melihat salah satu makhluk telah berada di dalam rumah. Makhluk itu berjalan ke arah kamar Emily. Annie yang panik langsung berlari ke kamar anaknya. Ternyata Emily baik-baik saja. Keesokan harinya, Annie kembali melaporkan kejadian itu pada Sheriff. Namun karena laporan Annie tidak masuk akal, Sheriff pun menganggap Annie mengada-ada dan mungkin berhalusinasi. Tepat saat Sheriff mau pergi, Paul pun datang menjenguk Emily. Kemudian Paul meminta penjelasan tentang apa yang tengah terjadi. Mendengar penjelasan mantan istrinya itu, Paul beranggapan kalau Annie mengalami kecemasan yang berlebihan. Lalu tiba-tiba Emily keluar dengan hidung yang berlumuran darah. Melihat kondisi anaknya seperti itu, Paul kesal dan marah pada Annie. Annie pun semakin terpuruk karena tidak ada yang percaya maupun membantunya. Namun dia tetap berusaha untuk melindungi anaknya dari teror makhluk misterius itu. Annie pun mempersiapkan peralatan dan memasang kamera di kamar anaknya. Saat tengah malam, Annie kembali mendengar suara dan melihat anaknya tidak berada di tempat tidur. Annie yang panik langsung memeriksa kamar anaknya. Ternyata Emily bangun dan ingin tidur bersama ibunya. Namun saat mereka tidur bersama, Annie kembali mendengar suara aneh. Lalu Annie bangun dan pergi memeriksa. Saat Annie meninggalkan anaknya, tiba-tiba saja Emily menghilang dari kamarnya. Annie pun segera menelpon Sheriff dan memberitahu kalau anaknya dibawa oleh makhluk misterius. Di perjalanan, Sheriff Dickerson melihat Emily di tengah jalan dengan hidung yang berlumuran darah. Kemudian Sheriff Dickerson membawa Emily pulang ke rumahnya.
Namun di dalam mobil, Emily mengatakan kalau dia tidak mau diantar pulang. Mendengar itu, Dickerson pun curiga kalau ada yang tidak beres pada Annie. Laporan dan keterangan yang diberikan Annie selama ini juga tidak memiliki bukti yang cukup, sehingga Annie diinterogasi di kantor polisi. Di sini kita akan mengetahui kejadian yang sebenarnya, yang mana saat Annie mengarahkan senjata ke arah Emily sebelumnya, sebenarnya Annie bermaksud ingin menembak sesosok makhluk yang berada di belakang Emily. Namun makhluk itu menghilang dan membawa Emily. Oke, makhluk itu kita sebut saja hantu senter ya guys. Hal inilah yang membuat Annie ditangkap dan diinterogasi di kantor polisi. Sheriff Dickerson menganggap Annie mengalami kelainan jiwa dan telah membunuh serta menyembunyikan mayat anaknya di suatu tempat. Meski Annie telah memberitahu yang sebenarnya, pihak kepolisian tetap tidak percaya karena laporan Annie yang dianggap tidak masuk akal. Akhirnya Annie pun dipindahkan ke Richmond untuk melanjutkan kasusnya. Namun saat di tengah jalan, terjadi hujan lebat yang membuat sopir tidak dapat melihat dengan jelas, sehingga mobil mereka jatuh ke sungai setelah berusaha menghindari seekor sapi yang melintas. Kejadian ini membuat semua orang tewas kecuali Annie. Annie keluar dari mobil dan pergi dari sana. Pagi harinya, Sheriff Dickerson dan yang lainnya mendatangi lokasi kecelakaan. Mereka menemukan 2 mayat di dalam mobil dan 2 di ujung sungai. Namun mereka tidak menemukan Annie di sana. Sheriff Dickerson tetap berusaha mencari Annie. Sesampainya di depan rumah, Annie masuk ke dalam dan membersihkan diri. Kini Annie berusaha sendiri untuk mencari anaknya. Dia menyiapkan senjata dan duduk di kursi menunggu kemunculan hantu senter itu hingga tengah malam. Karena si hantu tak juga muncul, Annie pun menghubungi nomor Walter yang dia temukan di internet sebelumnya. Pagi harinya, Annie menemui Walter ke rumahnya. Ternyata sudah lama Walter memburu makhluk itu. Saat Walter membuat sketsa monster itu, tiba-tiba Annie mengalami mimisan seperti yang dialami anaknya. Walter mengatakan kalau monster itu adalah makhluk humanoid dan menyerap energi dari anak-anak untuk bertahan hidup. Walter percaya hilangnya 800.000 anak setiap tahunnya adalah ulah makhluk itu. Kemudian Annie memberitahu kalau makhluk itu mendiami rumah mereka. Annie meminta bantuan Walter untuk menemukan anaknya dan membunuh makhluk itu. Namun tak disangka, Walter justru mengurung Annie di sebuah ruangan. Ternyata Walter tidak ingin makhluk itu dibunuh karena sudah lama dia memburunya. Dia ingin mendapatkannya hidup-hidup dan membuktikan pada dunia kalau pencariannya selama ini benar-benar nyata. Malam harinya, Walter mendatangi rumah Annie. Namun tak lama, dia langsung diserang makhluk buruannya. Walter yang terluka langsung tancap gas dan pergi dari sana. Tanpa dia sadari, ternyata salah satu hantu senter berada di dalam mobil dan menyerangnya. Walter pun keluar dari mobil dan bersembunyi di dalam kereta. Namun si hantu tetap saja mengejar dan akhirnya membunuh Walter. Tak lama kemudian, Sheriff Dickerson dan kawan-kawan menemukan mayat Walter. Mereka menduga kalau Walter dibunuh oleh hewan buas. Berdasarkan KTP-nya, mereka pun pergi ke alamat rumah Walter. Mereka mendapati rumah yang dipasangi CCTV. Mereka juga mendapati ratusan gambar yang berhubungan dengan laporan Annie selama ini. Namun mereka justru menganggap Walter sebagai penganut teori konspirasi. Mereka juga melihat kedatangan Annie melalui rekaman CCTV. Annie yang juga berada di ruangan itu berusaha pergi lewat pintu belakang. Sesampainya di rumah, Annie kembali mencari makhluk itu. Tak lama kemudian, Paul juga datang ke sana. Di dalam rumah, Paul mendengar suara-suara aneh. Dia juga melihat pintu yang terbuka dengan sendirinya. Namun saat dia masuk untuk memeriksa, tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya. Lalu hantu senter langsung menyerang dan membawanya ke Rubanah. Sementara Annie mencoba mengikuti Paul. Namun si hantu senter menghalangi dan mengejarnya. Saat Annie kembali ke atas, Sheriff Dickerson datang membekuknya. Meski Annie berulang kali menjelaskan yang sebenarnya, Dickerson tetap tidak percaya. Tiba-tiba makhluk itu muncul dan menyerang Dickerson hingga tewas. Annie menyerang makhluk itu dengan tiang lampu, namun hantu senter masih berhasil melarikan diri. Kemudian Annie mengambil alat setrum dan sebuah senjata, lalu dia pergi ke ruang bawah tanah. Di sana dia mendapati banyak anak yang telah terbunuh. Dia juga menemukan Paul yang telah terluka. Kini Paul percaya pada Annie ketika melihat makhluk itu tengah menyerap energi dari anak mereka.
Kemudian Paul menyuruh Annie menyelamatkan Emily dan memberi kunci mobilnya. Sementara Paul akan mengalihkan perhatian hantu senter. Namun tak lama bagi si hantu senter mendapatkan Paul. Paul pun terbunuh oleh makhluk itu. Kemudian hantu senter mengejar Annie dan anaknya. Namun mereka berhasil lolos dan sampai ke permukaan. Lalu Annie menyirami rumah dengan minyak. Tiba-tiba si hantu senter menyerang Annie dan menyerap energi darinya. Annie menyerang dengan setrum dan menembaki makhluk itu. Annie membakar rumah dan membawa Emily ke dalam mobil. Akhirnya mereka pun berhasil selamat dari sana. Nyala api yang membara membakar habis seluruh rumah. Namun beberapa hantu senter ternyata masih ada di tengah kebun jagung. Dan film pun selesai. Salam saya Nana dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.